Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan perjalanan kita yang mana kita akan melihat rumah terakhir kita, yakni adalah surga. Masya Allah. Jadi kalau kita minta surga, dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah dengan mengatakan kata-katanya, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau Anda meminta surga, maka mintalah kepada Allah, yakni surga Firdaus. Jadi kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga di lain Firdaus. Kenapa? Firdaus ini surga yang paling tinggi. Jangan mentang-mentang, saya mah tawadhu aja, tahu diri, ya Allah, ibadah saya kurang benar, pokoknya surga apa aja deh buat saya yang pantas. Jangan begitu. Tapi minta kepada Allah. Apabila Anda minta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Dan ini menunjukkan kalau sesungguhnya kita selalu mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, itulah dalilnya. Iya, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, setinggi langit. Jawabannya dengan mengatakan, wah, boleh nggak kita menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya? Iya, mana dalilnya? Lalu dikatakan dengan mengatakan, fas'alil firdausil a'la. Mintalah kepada Allah surga Firdaus. Iya, ini pertemuan yang pernah saya sampaikan kata-kata ini di akhir daripada penghujung pertemuan yang lalu, kalau tidak keliru. Ketika menceritakan tentang yang namanya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i menjadi seorang imam, padahal punten, kalau dilihat daripada keadaannya fakir, miskin, datang ke kota Madinah untuk belajar. Imam Malik gurunya, orang lain punya buku, orang lain punya pena, lalu dia nulis. Imam Syafi'i tidak menulis karena memang tidak punya buku, tidak punya pena. Lalu apa yang dia lakukan? Dia hanya mencatat tangan begini, lalu diukirnya tulisan-tulisan, kalau kata gurunya catat begini. Imam Syafi'i mengatakan nulis saja di tangannya. Sampai Imam Malik melihat sehari, 2 hari sabar. Ke-6 harinya bertanya, kamu besok gak usah ikut lagi dengan saya. Kenapa? Karena kamu ini ternyata main-main. Orang lain nulis, kamu hanya ngukir-ngukir di tangan saja. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, ya bagaimana saya mau nulis? Saya gak punya kitab, gak punya tulisan, gak punya pena, gak punya buku. Bapakmu, kamu gak minta, bapak saya sudah meninggal. Ibu dalam keadaan miskin. Nah terus kenapa aku ukir di tangan ini? Tapi saya resapi seakan-akan aku mengukir tulisan ini dalam hatiku, dalam pikiranku. Lalu kata Imam Malik mengatakan, kamu hafal apa yang kamu tulis? Kamu hafal yang kamu catat? Saya hafal. Coba begitu diucapkan, hafal semua Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan saya tidak bisa menjadi seorang yang paham terhadap agama karenanya banyak kan? Karena sibuk, karena urusan kantor, karena urusan keluarga, karena urusan bisnis, karena urusan apa. Nggak ada alasan untuk menjadi ahli surga pun demikian. Kalau ingin jadi ahli surga, dengan matan saya nggak bisa sholat. Kenapa? Karena sakit. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ayub buntan. Nabi siapa yang sakit? Nabi Ayub alaihissalam yang sakitnya parah, tapi masih sempat sholat. Iya, saya pernah menyampaikan dengan mengatakan, saya sibuk dengan pekerjaan saya, dengan tugas saya. La haula wala quwata illa billah. Nabiullah Sulaiman alaihissalam lebih kaya daripada kita. Bahkan tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Tidak ada yang paling sibuk kecuali Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pun sujud. Iya, jadi tidak ada alasan bagi kita. Kenapa Anda tidak bisa menjadi ahli surga? Jujur saja, hawa nafsu kita selalu mengalahkan punten hal-hal yang baik-baik. Maka dengan menyebutkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, gantungkan cita-cita setinggi-tingginya dengan mengatakan saya ingin jadi ahli surga Firdaus. Seperti itu. Maka setelah cita-cita yang kuat dan kokoh ini, kuatkan
keinginan kita bukan hanya dikuatkan, langkah kita dikokohkan, lalu kita istiqomah dan doa, insya Allah kita mendapatkan surga firdaus semuanya. Subhanallah. Antara kita dan surga ada apa? Subhanallah. Antara kita dan surga, saya akan katakan perkataan yang sangat indah. Ada beberapa hal yang saya bisa contohkan. Yang pertama, mungkin kalau saya katakan lebih mudah, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umair ibn Hamam. Dia adalah seorang sahabat Rasul ketika di perang Badar. Ketika dalam perang Badar seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di sini, para sahabat tidak siap untuk melakukan perang, dalam arti kata bukan tidak siap secara fisik, secara niat, tapi apa, memang datang ke sana peralatan bukan untuk siap-siap perang. Jadi perang Badar itu adalah skenario Allah dijumpakan orang mukmin dan orang kafir. Maka orang mukmin ketika berangkat ke perang Badar bukan niat untuk berperang, tapi untuk apa? Menghalangi ataupun menakut-nakuti kafilahnya Abu Sufyan. Ternyata malah diperjumpakan dengan pasukan yang sangat besar yang dipimpin oleh Abu Jahal. Begitu masuk di situ oleh Abu Lahab, punten. Di situ dengan ada Syaibah bin Rabi'ah, di situ ada Utbah bin Rabi'ah, di situ ada Umayyah bin Khalaf. Akhirnya jumpa. Dalam keadaan mau berperang, subhanallah, dalam keadaan siap berperang, orang mukmin saat itu masih cari-cari yang punya makanan, siapa yang punya makanan, yang punya makanan, bagi-bagi makanan. Padahal saat itu dalam situasi akan perang. Lalu yang namanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umair ibn Hamam atau Ibn Hamam, dengan membawa kurma lalu dimakannya. Ketika sedang memakan kurma, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebelum perang dan beliau mengatakan, "Ma bainakum wa bainal jannah illa qatl haula." Itu kata-katanya. Antara kalian dengan surga itu hanya terhalang dengan pasukan orang kafir ini. Hanya terhalang dengan pasukan orang kafir ini. Lalu sahabat Rasul yang namanya Ibnu Hamamah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, baini wa bainal jannah illa qatl haula." Ya Rasulullah, antara aku dengan surga hanya terhalangi dengan pasukan ini. Kata Rasulullah, iya, kalian ini menuju surga hanya terhalang dengan pasukan itu saja. Yang dilakukan oleh sahabat Rasul Ibnu Hamamah dengan mengatakan, "Bakin ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan kata-kata yang terindahnya, "Terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma yang ada di mulutku untuk menuju surga." Dimuntahkannya dan berlari menuju ke depan dan wafatlah Abu Hamamah. Subhanallah. Ketika dikatakan antara kalian dengan surga ada pasukan, jawabannya bakin. Apa artinya bakin? Baik, aku rindu terhadap surga. Baik, aku senang terhadap kabar ini. Tunggu sebentar, aku akan ikut bersamanya. Subhanallah, itu bakin. Jadi kalau saya katakan antara kita dengan surga ada apa, ibu bapak belum bisa bakin dulu karena tidak tahu ada apa di situ. Jadi kalau mengatakan bakin, Masya Allah, luar biasa. Itu bahasa Arab yang luar biasa. Jadi kalau misalnya begini contohnya. Contohnya ibu lagi cari-cari barang. Waduh, cari-cari barang, apa barang tas lah, apa barang jilbab yang lagi dicari. Udah lihat di internet segala macam. Tahu ada tokonya. Tiba-tiba bapak datang. "Bu, kabar gembira Bu. Kenapa? Jam 6 ini tutup nih diskon. Kenapa? Itu yang ibu cari ada sekarang di sana. Cepat Bu, saya tunggu di bawah." Ibu bilang, bakin. Kenapa? Ini kabar gembira buat saya dan saya tidak sabar untuk sampai ke sana. Tunggu sebentar, aku akan ikut bersama Anda. Itu bakin. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan antara Anda dengan surga, ada sesuatu yang akan membuat Anda mengatakan bakin. Masya Allah. Jadi ketika pulang dari pengajian ini nanti tadi bahas apa? Bahas bakin. Bakin. Yaitu bahasa Arab. Jadi kalau ada kabar gembira mengatakan kalimatnya hayya 'alal falah atau hayya 'alas shalah, di samping kita mengatakan labbaik Allah dalam hati, lalu kita ucapkan juga dalam ucapannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi terapkan juga kalimatnya ya Rabb, ini adalah kabar baik buat saya dan saya akan ikut di dalamnya. Maka bahasa Arab zaman itu ataupun saat itu sampai sekarang pun masih diucapkan kalimatnya bakin. Masya Allah, bakin. Itulah yang ada. Setelah antara sahabat Rasul dengan surga ada pasukan Badar. Antara kita dengan surga banyak sekali. Apa yang harus kita garap? Masya Allah. Nanti kita akan lihat satu persatu. Antara kita dengan surga ada apa? Pastinya ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Jadi antara kita dan surga bagian pertama ini, saya tidak akan mengupas antara kita dan surganya ada apa dulu.
Karena apa? Itu di bagian kedua untuk menegaskan. Tapi judulnya nggak apa-apa, disampaikan mulai sekarang. Antara kita dengan surga. Mudah-mudahan sebelum Ramadan yang keduanya bisa diselesaikan. Insya Allah. Iya, karena setiap habis pengajian di sini, teman-teman suka lalu nanya, mengatakan, mana hasilnya? Lihat saja, disaling sapa, lihat saja. Setelah itu apa? Kapan lagi? Selalu nanya kapan lagi. Nanti saya bilang insya Allah diatur lagi jadwalnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Iya. Saya lanjutkan. Allahu Akbar. Antara kita dengan sorga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Terutama yang dekat saja. Antara kita dengan sorga ada Ramadan. Nanti kita bahas insya Allah. Antara kita dengan sorga ada apa? Ada Ramadan. Ramadan itu adalah tangga untuk menuju ahli sorga. Ramadan ini tangga untuk menjadikan kita ahli sorga. Tapi kita lihat rumah kita di sorga. Masya Allah. Ayahanda, bunda, ikhwan akhwat yang berbahagia, sahabat dimanapun berada, yang namanya di sorga, tidak ada orang dengan mengatakan saya bosan di sorga begini-begini aja. Nggak ada. Iya. Pun yang pernah saya sampaikan ketika membahas neraka dengan mengatakan berapa lama Anda di neraka, dia jawab saya di neraka naudzubillah. Misalnya, berapa lama Anda di neraka? Orang itu jawab saya di neraka udah 500 tahun. Lalu orang itu mengatakan, berarti Anda udah pengalaman dong di neraka, udah nggak sakit lagi dong di neraka. Tidak, subhanallah. Neraka itu siapapun yang sudah masuk di dalamnya, walaupun dia miliaran tahun, ribuan tahunkah atau ribuan miliaran tahun ataupun sekian tahun lamanya, itu tidak ada orang yang berpengalaman di neraka. Karena apa? Karena apa coba? Siksaannya setiap hari semakin bertambah, berubah. Itulah neraka. Jadi nggak tetap aja memang nerakanya begitu, tapi suhunya makin hari makin panas. Kalau seandainya masuk pertama kali, saya punya sahabat, masya Allah itu luar biasa, di daerah Pondok Labu. Di pinggir jalannya beliau diam, tinggal di situ, kontrak di sana. Saya datang ke rumah beliau dan anaknya juga teman kami. Subhanallah, begitu masuk ke rumahnya tidak ada AC. Saya tanya berapa lama nggak ada AC di sini? Alhamdulillah 3 tahun. Bagaimana malam? Tidur nyenyak, siang nyenyak. Coba yang terbiasa pakai AC bisa nggak kira-kira begitu? Tidak bisa. Anak saya bilang, Abi nanti besok saya mau tidur di rumah teman saya itu, karena anaknya juga teman anak saya. Setelah itu tidur di sana jam 9 udah SMS, Abi tolong jemput. Saya bilang, kenapa? Panas. Kenapa? Gak ada AC-nya. Tunggu, Abi lagi pengajian, nanti jam setengah 12 atau jam 11 dijemput. Beneran itu. Di sampingnya dia tidur, teman-temannya tidur, yang satu rumah itu nyenyak. Pakai baju lagi. Ini anak saya udah pakai buka baju, udah begini, nggak bisa tidur. Begitu saya bilang, saya mau datang nih mau jemput anak. Iya. Begitu lihat merah wajahnya, dia bilang sengsara banget nggak ada AC. Saya bilang mengatakan kok teman kamu bisa? Jawabannya mata nggak tahu. Itu karena mereka biasa. Iya, karena mereka biasa. Nah, di neraka, la haula wala quwata illa billah, bukan tempat kita. Tapi orang yang di neraka tidak ada yang mengatakan, udah pengalaman di neraka berarti udah nggak panas. Enggak, tetap akan selalu panas dan semakin panas. Sebaliknya di surga nggak bakalan ada orang yang bosan. Bosan surga begini-begini aja, nggak ada. Dalam Al-Quran, waladaina mazid. Waladaina mazid. Kata Al-Quran, firman Allah, waladaina mazid, dan kami banyak tambahan yang lebih indah lagi, lebih banyak lagi, mazid. Jadi kalau di sorga ini, punten, setiap hari semakin indah keadaan, semakin nyaman keadaan. Itulah sifat sorga yang paling top yang harus kita lihat. Suami semakin lama di sorga semakin ganteng, semakin gagah. Istri kita lihat di sorga semakin lama semakin cantik. Beda nggak sama di dunia? Lain. Coba di dunia, suami makin lama makin bagaimana? Terserah jawaban ibu bagaimana. Subhanallah. Ibu juga melihat istri semakin lama semakin apa? Udah 40 tahun, 60 tahun. Begitu lihat, mah, ini foto kapan? Itu kan foto waktu mama 23 tahun. Jauh banget ya. Iyalah, ibunya udah 70 tahun sekarang. Nah, kalau di surga makin lama makin kinclong, makin indah, makin baik. Itulah ahwalul jannah. Subhanallah. Dan punten, selama di dunia ini, punten, ada sakit, ada apa, ada itu, ada susah, iya namanya dunia. Tapi kalau di surga nggak ada. Kalau sudah masuk surga, tidak ada kesulitan apapun yang dihadapinya, selalu bahagia dan senang dan tenang. Kalau sudah masuk neraka, tidak ada apapun di dalamnya kecuali kesedihan dan sakit dan sakit dan sakit. Itulah, iya. Jadi benar-benar sempurna. Saya pernah mengatakan pertama kali di pertemuan awal dengan kalimat wafat.
Iya, lihat lagi pelajaran pertamanya, berarti itu di pertemuan pertama, insya Allah masih ada. Dengan makna wafat itu seperti apa? Sempurna. Kenapa? Karena orang mukmin dibilang wafat karena sempurna mendapatkan kenikmatan. Dan orang kafir dikatakan wafat karena sempurna mendapatkan siksaan. Seperti itu. Namanya pun wafat. Jadi alangkah baiknya, telah wafat Fulan ibnu Fulan. Telah wafat